terima kasih dari warga negara di Trans Studio Mall Cibubur yang mengganggu Thais makan. Tapi akhirnya bisa menguak semuanya. Bisa ya semua ya. Tadi udah mau nyedok bakso, nggak jadi ngajakin ngomong. Iya lama-lama tapi habis ini kayak darah yang makan bakso ya. Ya itu dia. Sekalian berarti ya. Iya tapi memang bener banget gitu. Sebagai seorang ibu pastinya juga akan mengatur keuangannya gitu kan. Apalagi Devara ini boros gitu. Jadi harus tahu gitu. Mau jajannya 10 juta ya? Per bulan ya? Wow. Bulan ya? Aku mau jadi anaknya Thais aja. 10 juta per bulan itu kayak gaji ya Bu ya? Gaji saya 10 juta per bulan. Wah ngeri-ngeri. Oke. Iya tapi ya namanya ibu tetap mengkontrol lah. Karena kan ada hasil kerjanya juga. Jadi boleh dinikmati kalau beli apa tapi nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan ya. Oke pemirsa itulah tadi ya perbincangan dari Trans Studio Mall Cibubur. Terima kasih Dara juga dan ya pasti hari ini kita juga akan menemani Anda di Insert bersama Selenatan. Dan juga saya Jeffer Justin. Nah kalau misalnya tadi mungkin Izalia ngomong bahwa Devanut harus dikontrol untuk mungkin main HP ya jajannya seperti apa. Nah seperti memang untuk elektronik atau gadget memang harus sebenarnya dikontrol. Kalau nggak bisa mungkin menimbulkan hal-hal yang sebenarnya tidak senonoh. Wah ini kayaknya bicara mengenai sesuatu yang sedang viral banget ya. Kayaknya ditemukan ada 8 artis dan juga 2 atlet yang memang kayaknya melakukan hal yang tidak senonoh tapi juga terekam dalam video dan juga tersebar seperti itu. Nah sampai saat ini juga banyak pihak yang menyoroti masalah ini, salah satunya juga ada Farhad Abbas dan juga ada psikolog juga yang memang melihat dalam kasus ini adalah jangan juga cepat mengambil keputusan, kita juga harus bertanya lebih dalam lagi seperti apa. Oke, seperti apa beritanya nih Dion? Dunia hiburan kembali dikejutkan dengan beredarnya video tak senonoh yang diduga melibatkan beberapa artis dan atlet tanah air. Video ini pun lantas menghebohkan masyarakat dan menjadi perbincangan halayak ramai. Beberapa artis dan atlet tanah air tersebut berinisial RK, AA, GP, DW, OP, AM, KH, RB, GF, dan JC. Beberapa video syur ini menunjukkan seorang pria yang tengah melakukan aksi sensual. Sayang, hingga saat ini, beberapa artis dan atlet yang diduga ada dalam video ini belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasinya. Publik pun merasa tak percaya dengan kabar keterlibatan beberapa pesohor tanah air ini. Yang lebih mengejutkan adalah salah satu atlet Indonesia yang berinisial JC ikut terseret dalam kasus video syur ini. JC pun memilih untuk menonaktifkan kolom komentar di akun Instagramnya sejak video syur yang diduga dilakukan oleh dirinya tersebar. Lantas, jika memang video syur tersebut benar adanya, tentu saja hal ini sangat disayangkan, mengingat namanya yang kini tengah menjadi pujaan bagi masyarakat tanah air, tak dapat memberikan contoh yang baik untuk para penggemarnya. Terkait hal tersebut, salah satu pengacara kondang tanah air Farhad Abbas turut memberikan penjelasan bahwa video syur yang beredar telah melanggar beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Pornografi hingga Undang-Undang ITE. Dirinya pun menyarankan agar setiap individu harus lebih berhati-hati dalam mendokumentasikan sesuatu, terlebih konten-konten negatif. Itu kaitan dengan pornografi ya. Pornografi, undang-undang perfilman juga, kemudian undang-undang ITE gitu, karena melanggar kesusilaan. Nah, kita harus pelajari niat daripada artis itu. Karena dalam teknologi IT itu tidak ada istilah dokumentasi pribadi. Jadi mungkin pribadi tapi kalau dampaknya penyebarannya kan sudah tergantung daripada niat. Nah, jadi orang harus hati-hati dalam mendokumentasikan pribadi. Ketika dia mendokumentasikan berarti sudah ada niat. Nah, niat inilah yang masuk ke dalam sarana telepon itu yang kemungkinan akan melakukan penyebaran yang bisa berdampak negatif ditonton oleh anak-anak kecil maupun oleh siapa saja. Farhad juga menjelaskan jika para selebriti yang terlibat dalam video panas tersebut merasa tak bersalah. Farhad juga menjelaskan jika para selebriti yang terlibat dalam video panas tersebut merasa tak bersalah, mereka dapat membuat laporan sebagai korban. Namun jika mereka diam, publik figur tersebut bisa ikut terseret sebagai tersangka. Kalau mereka merasa mereka terjebak atau proses pengambilannya dia secara ilegal, mereka bisa membuat laporan sebagai korban. Tapi kalau mereka diam, mereka juga bisa ikut terseret sebagai tersangka. Kalau proses penyebaran itu siapa aja yang menyebarkan akan ditangkap gitu. Untuk proses selanjutnya ya siapa pelakunya gitu. Jadi ya sebagai artis public figure harus mengerti tidak boleh berperilaku negatif ataupun porno atau cabul di dunia kamera ataupun di dunia elektronik.
Sementara itu, untuk lebih mengetahui tentang sifat pelaku video syur dari segi psikologi, tim Insert pun menanyakan hal tersebut kepada psikolog Melissa Grace. Menurut Melissa, pelaku video tersebut memiliki tujuan untuk memuaskan dorongan seksual yang dimilikinya. Saya berbicara tentang fenomena umumnya ya, jadi tidak spesifik pada kasusnya. Ya karena saya tidak menangani kasus, makanya saya berbicara secara umum. Secara umum, apa yang tersebar di sosial media seperti yang sudah viral itu adalah bentuk perilaku seksual yang pastinya bertujuan untuk memuaskan dorongan seksual. Nah, ketika kita berbicara tentang perilaku manusia itu banyak sekali motifnya. Dorongan seksual itu sendiri ya bisa terpuaskan untuk masing-masing orang, bisa caranya sendiri-sendiri. Ada yang suka dengan cara A, ada yang suka dengan cara B ya. Tergantung variasi yang memang nyaman atau disukai oleh tiap-tiap orang. Dari segi psikologis, perilaku tersebut bisa dikatakan gangguan jika seseorang melakukannya dalam frekuensi tinggi dan sudah tidak dapat dikontrol. Namun jika masih bisa dikontrol, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan. Di psikologi sebuah perilaku dikatakan gangguan itu ketika perilaku tersebut ada frekuensi yang tinggi, intensitas yang tinggi, kemudian perilaku tersebut juga sudah tidak lagi bisa dikontrol oleh individu yang bersangkutan ataupun mengganggu fungsi keseharian dari individu yang bersangkutan ataupun sekelilingnya. Namun selama hal itu tidak terjadi, maka itu adalah bentuk-bentuk variasi dalam perilaku seksual yang bertujuan untuk memuaskan dorongan seksual.